Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu madihita salutna. Selamat hari Minggu. Huriana hina ulongan Tuhan Yesus. Andorang sotapuka parminggion sadarion. Jumuloma hita marhahoman martangyang di bagasan rohatabe. Huriana hina holongan itu hatta. Selamat hari Minggu madihita. Nunga masuk hita tu minggu patoluhon dung Epipanias. Nunga dipapatar debata anakna Tuhan Yesus Kristus tu hita. Ibana dosi palua jala panondang asa malua saluhut bangso. Na di bagasan haholomon dohot na di linggoman ni hamatean. Pinuji ma debata di bagasan Yesus Kristus na paluan hita sian lingkuman ni hamatean. Topik ini mingguta sadarion mandok tu hita asini rohani debata do na paluahon. Atong di bagasan serep dohot unduk ni roha marsaor mahita rap dohot debata mamuji dohot pasangapon ibana. Ai marhite asini rohana di palua dohita. Sianasa haholomon dohot hamatean. Tapangiar masuarata mamuji ibana. Ai asi doroana dihita. Marende mahita sian buku ende nomor 12 ayat sada dohot ayat tolu. Na di ayat tolu jonjong mahita. Marhite-hite guarne debata ama. Dohot guarne anak-anak Tuhan Yesus Kristus. Dohot guarne tondi parbadia. Na tumompalange dohot tanoon. Amen. Saya pabotohonon mudo tuau dalan hanguluan. Go dolas ni roha diadopon di bohim. Aka hasudungan ni rohado. Di siamunmu saleleng-lelengna. Haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata pargogona suatu dosan. Namandok mauleate dohami tuho, Allah dipapatarho, doho tuakana so tumandaho, anakmu Tuhan Yesus Kristus. Saya asiroham, saya payan ma dihami, ro dipinop parnami baritana ulii, jala pararat mai, tu saluhut bangso, asa binsar sondang ni hasangapon mi dohot diakana hundul di haholomon dohot nani linggoman ni hamatean mar hite-hite anak haholongan ni roham
Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Undul mahamu. Marende mahita sian buku ende nomor 74 ayat sada. Tangihon hamuma patini debata di minggu patuluhon dung Epipania soni imanatar surat di Lukas onom ayat 36. Songonondo didok disi gabe para siroa mahamu songon amamuna para siroai atong rap manggidogogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata saya parguguin mahami mangulang nomor tupat ini. Marende mahita sian buku ende nomor 177 ayat sada dohot ayat 4. Nah di ayat 4 jonjong mahita. Tato potit dosata nagodangi tuadopani debata. Martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami pargogona suatu dosan. Para siroha midaha minadangolon. Tunggodang do dosa dohot pangaloson nami di bagasan ngulunamion. Songon si Jona naman jua di parsuronmu. Alai ala umbal gado asini roham dang dipasombuho naposo mandao. Alai tung ditugu-tugu hodo tudalan hasitongan. Alani asi maroham bihami asa unang saya manjua hami diaka parsuronmu.
kasih rohami imana perluahan. Ale Tuhan dibata amanami parguguna suatu dosan para siroha midahami nadangolon jot-jot do ditik-tikon ho tuhami marhite akan aposom asa mubaroha dohot pangalon nami alaidang tangi hami dia kapoda dohot apo-apo tuhamu baoni roha alai ala asi dohot holong ni roham dang dipasombu ho hami mida di bagasan haholoman asi marwam dihami jala patu pahami gabe aka si baritahon hamu baoni roha maradopon hala unang mau homida hajahaton unang gabe si pajujui hala asa martahan diaka hatakanna Ale Tuhan debata kasih rohami ma napaluan kami. ale Tuhan debata amanami pargoguna suadu dosan para siroha midahami nadangolon narodo hami tujolom manopoti dosa nami nagudangi di bagasan hajaton dohami tubuh jaladang adong haporsion di bagasan roa nami hian saluhut dohami manimbil sian aka dalanmu mansai godang do pangalosion nami di patimu alai ingot mahami ale Tuhan alani denggani basam dohot asini roham say unang paingot-ingot aka dosa ni haposon nami dohot pangalosion nami say ingot mahami hombar tu asini roham dohot denggani basam alani guarmu ale Tuhan Yesus marpamuati maroam di dosa nami nagodangi amen. Marende mahita sian buku ende nomor 170 sada ayat sada rodi ayat 2. Tabege mahata baga-baga tarengotu hasyani dosa. Songonondo pangalahoki ni dibata di Portibion. Pola do anak nasa sadai di Leon. Asa unang mago gandup na porsia di Ibana. Asa hanguluan nasa leleng ni leleng na di Ibana. Asa ngapon mandi debata na di Gijang. Amen. Undul mahamu. Marende mahita sian buku ende nomor 160 sia ayat 2.
Mata ni debata turpuk epistel di minggu patuluhon dung Epipanias sadarion ima tarsurat di Markus sada ayat 14 rodi ayat 20. Alai dung dihurukkan si Johannes Roma Yesus tuluat Galilea manjami tahun baritana uli ni debata. Ninna do, nunga dapot tikina, nunga songkok kerajaan di debata, bau bahamu marohamuna, jala porsiai hamu ma baritana uli. Dungi dina mardalani ibana di topi ni tau Galilea, di idama si Simon dohot si Andreas, dongan saama ni si Simon. Na sumapakkan jalana tu taui, ai panjala do nasida. Jadi didok Yesus matu nasida, ihuton hamu au, bahenok budo hamu si jala jolma. Pitor ditandikon nasida majalai, laos mangihuton ibana. Jadi dung mau otik di dalam siani, di idama si Jakobus, anak ni si Judius, dohot si Johannes, dongan nasa amai, di bagasan paraudo nang nasida paturehon jala nasida. Dungi manigor di jauh manasida, gabe ditadikon nasida, ma amanasida si Sebedeus na diparawi, rab dohot aka anak gajiana, laos rodo nasida mangihuton ibana, ima sahatna, martua ma akana tu mangihon hatani debata, jalana umpeopsa, amen. Marende mahita sian buku ND nomor 715 ayat sada dohot ayat 2. Nah di ayat 2 jonjong mahita. Taha tidakon maha porsiautai songona hinda tindakon idongata sa porsiaon di sando portibion rap mahita mando au porsia di debata jahuba ido ama pargogona suatu dosan natu mempalangi dohotano au porsia di Yesus Kristus anak ni debata jahuba nasa sadai imana nubuhon si Maria nagebe-gebean sianton di parbadia andorang suabubuan ido tuata natu mau naberni di pangumane silatus namate tarpaja libana di hau pinar silang na tua tuban watu rudung ditanom na mula mangulu di hari patuluhon na manai tu surgo la hundul tu siamon di bata jahoba amanai pargogo na suatu dosani di sima ibana pai mamula sogutanaon manguhumi hala na mangulu dohot namate au porsia di tondi parbadia jala adong sada huriana badia uri atau panela Kristen akan abadia doho diasani dosa doho diatai namando mula mangulu sogo daging ni halak naung mate
dohot dihangluan asora sudah. Amin. Shalom. Tikting dihita saderayon naparjolo goarni minggu ta sadarion minggu tolu dung Epipanias. Tema asini rohani debata napaluahon manang kemurahan Allah yang menyelamatkan. Napaduahon info umum. 1. Sesuai sermon Parhalado hari Jumat tanggal 8 Januari 2021 pukul 18 WIB selesai mengacu pada surat edaran Wali Kota Semarang dan Gubernur Jawa Tengah tentang PKM atau pembatasan kegiatan masyarakat serta untuk memutus rantai penyebaran COVID-19, maka masa lockdown Gereja HKBP Kertanegara diperpanjang sampai tanggal 31 Januari 2021. Untuk kegiatan ibadah setiap minggunya dilakukan di rumah masing-masing jemaat sebagai berikut. A. Ibadah hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 melalui soft copy yang akan dibagikan melalui WA Group. B. Ibadah Minggu tanggal 17, 24, dan 31 Januari 2021 melalui live streaming atau rekaman. Link YouTube akan dibagikan melalui WA Group. Untuk persembahan ibadah dapat disetorkan ke bendahara huria kita melalui Situa Week masing-masing, manang melalui rekening gereja kita. 2. Akan dilaksanakan ibadah sekolah minggu melalui online hari Minggu tanggal 31 Januari 2021. Napatoluhun suara diakonia, laporan panitia pengecatan gereja dohot na asing boy tabereng di lembaran tik-tikta. Napaupaton kegiatan aksi donor darah. Gereja akan mengadakan kegiatan aksi donor darah setiap 3 bulan di minggu kedua. Berikut agenda kegiatan aksi donor darah 11 April 2021, 11 Juli 2021, dan 11 Oktober 2021. Napalimahon ulang tahun hatu tubuh manang Parsaripeon. Sude Parhalado dohot ruas huria HKBP Kertanegara Pasahaton. Selamat ulang tahun hatu tubuh dohot Parsaripeon. Tu sude nama kalason di bagasan minggun. Goar-goarni nama ulang tahun dohot barita parhepengon. Boy mata jaha di lembaran tikting. Songonima tikting namasa dohot nanaing masa. Tuhan ma mamasu-masu. Tapuji matuan marende mahita sian buku ende nomor 467 ayat sada. Martangi yang mahita imatutu Tuhan pakema ngulu nami gebe ulaulam hapataran dohod habaoran asini roham mengapungu hami Tuhan di bagas nami ganup marsada-sada
laho marsaor mamuji pasanga pokok atong songgopi mahami di bagasan todim asa tahu kami mamuji pasanga pokok dohot tumangyon hatam urasna posom nalao pasahaton hasitongan ni hatam makuling maho Tuhan ay manangin-nangin na mahami akaburum dohot anak kemon. Amen. Horas ma dihita manginang akahanggi pinaribot. Selamat tahun baru ma dihita salhudna. Salam Kertanegara. Marpa Kirimon. Kemudian itu hata ni debata nagabe barita nauli dihita di bagasan Minggu Sadarion Minggu Patoluhon dung Epipanias tersurat di buku Panurang Jona Bidutolu mamuka mai sian ayat sada sahatu ayat 10 Jona tolu ayat sada sahatu ayat 10 songonom mahatan di debata manise hita ganup marsada-sada judulna disuruh debata muse si Jona mangalubahon uhum tu Ninive dungi Roma muse hatan di Jehovah tu si Jona pa dua halihon songonon borhat maho lau tu Ninive hutana boloni jala tik-tik kotusi tik-ting si pa baok kutuho jadi borhak masih Jona laho tu Ninive hobar tu hatan ni Jehovah alai hutana bolod do yang go Ninive di jolo ni debata partuluarian mardalan labasna dungi dipuka si Jona ma mardalan di bagasan hutai parsadarian jalan martikting maibana mandok 40 hari nari nama jadi marong-rong ma Ninive hamu bau ni roha Ninive jadi porsea ma akajol mai isi ni Ninive di debata jale ditik-tik kon mandok marpuasa sadari jala marulos hori nasida sian hala nama godang rodina met-met dungi sahat mahatai tu raja Ninive jadi hehe mai bana sian habang sana jala di osari pahianna hian sian dagingna jala martujuk kon hori ibana jala hudul tu sirabun dung ini suruh raja ima martikting pabuau tu bagasan Ninive songonodo tikting ni rajai dohot donganna akana sangap nang jolma dohot pinahat tole lobu dohot biru-biru dang jadi madai agia aha dang jadi manggagat aepe dang jadi inumonna ikon marulos hori jolma nang pinahan jala gogon na be jauh-jauh tu di bata jala ganup jolma ikon mula sian dalan na narwai do sian hatu dosan na niulani tangan nasida isi umbotosa anggiat tung marpangulahi jala sol-solan ni di bata rohana jala mula ibana sian parpiar ni rimasna asa unang mago hita jadi dung di ida debata pampahenan nasida namula ki nasida siad dalan nasida akan arwai gabe di sol-soli debata marohana taringot tu hamagoan nan dilumbahonna bahenon nahian tu nasida gabe dang sahud dibaen ima sahatna. Ibu bapak saudara-saudari yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, dimanapun kita berada pada saat ini bersekutu memuji Tuhan, kita patut bersyukur
akan apa yang ada saat ini. Saya ulangi sekali lagi, kita patut bersyukur atas apa yang ada dalam hidup kita saat ini. Dan sambil berusaha berbuat apa yang dapat kita perbuat dalam kondisi hidup kita saat ini. Bersyukur menerima kenyataan yang ada pada saat ini dan berusaha berbuat apa yang dapat kita lakukan dalam kondisi pada saat ini yang berkenan kepada Tuhan. Itu satu hal yang harus kita pegang dalam hidup kita pada saat ini. Mampu bersyukur di dalam situasi apapun dan bergerak di dalam syukur itu, tetap melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Ibu bapak saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita sudah sering mendengar kisah tentang Nabi Yunus. Saya bapak ibu pasti sudah sering mendengar cerita tentang Nabi Yunus, firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini. Namun luar biasanya firman Tuhan kita itu, setiap hari jika kita baca, setiap hari jika kita renungkan, selalu ada hal-hal yang baru dan selalu ada pengarahan, penghiburan, bahkan refleksi dari firman Tuhan itu, sekalipun itu sudah pernah kita baca, sudah pernah kita dengarkan, tetapi kalau kita baca kembali, kita akan mendapatkan sesuatu yang baru darinya kembali. Itulah luar biasanya firman Tuhan kita itu. Nah, firman Tuhan yang menyapa kita di minggu ketiga sesudah Epifanias ini adalah kisah tentang pertobatan orang-orang Ninive. Pertobatan seluruh isi kota Ninive yang dimulai oleh orang-orang yang mau mendengar firman Tuhan, yang mau merenungkan firman Tuhan, dan yang menerima firman Tuhan itu di dalam kehidupannya. Dan kemudian firman Tuhan yang mereka dengar itu, firman Tuhan yang mereka renungkan itu, firman Tuhan yang mereka terima itu, mereka teruskan kepada yang bersedia menerimanya. Dalam nas ini, firman Tuhan yang mereka dengar itu, mereka sampaikan kepada raja yang memimpin mereka. Dan kemudian oleh raja mendengar, raja merenungkannya, raja menerimanya, dan kemudian memerintah segenap orang Ninive untuk bertobat. Itulah firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini. Pertobatan orang Ninive ketika mereka mau mendengar firman Tuhan, merenung firman Tuhan itu, dan menerimanya ke dalam kehidupan mereka. Ibu bapak saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Nabi Yunus yang berapi-api memberitakan hukuman Tuhan kepada penduduk kota Ninive tidak menyangka, sekali lagi saya katakan, Nabi Yunus yang sangat berapi-api memberitakan hukuman Tuhan kepada penduduk Ninive tidak menyangka respon yang luar biasa dari penduduk kota Ninive atas firman Tuhan tersebut. Kalau ditelusuri lebih dalam lagi, sepertinya Nabi Yunus ada perasaan senang melihat pertobatan orang Ninive itu, tapi juga ada perasaan tidak senangnya. Namun dari sikapnya ini kemudian dia belajar untuk lebih taat dan menerima kenyataan akan kuasa firman Tuhan itu. Dan itu perlu juga terjadi atau ada di dalam kehidupan kita. Ketika firman Tuhan kita sampaikan, mungkin ada keinginan kita seperti ini, tapi tidak seperti itu, maka kita perlu
lebih taat akan kuasa firman Tuhan itu, bukan kepada pikiran kita, bukan kepada kehendak kita. Ibu bapak saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang mau disampaikan nats ini kepada kita? Apa yang mau disampaikan nats ini kepada saya, kepada bapak ibu, saudara-saudara sekalian? Karena itu ada beberapa hal yang patut untuk kita perhatikan dari firman Tuhan yang menyapa kita di minggu ketiga sesudah Epifanias ini. Pertama, kita harus melaksanakan dan memberitakan firman Tuhan itu. Firman Tuhan yang pertama, pesan nats ini adalah mengingatkan kita bahwa kita harus melaksanakan dan memberitakan firman Tuhan di dalam hidup kita. Ibu bapak saudara-saudari yang kasih Tuhan kita Yesus Kristus, kita perlu tahu bahwa keberadaan kita sebagai anak Allah atau sebagai manusia yang diinginkan Tuhan berada pada tugas ini, berada pada tugas pemberitaan Injil ini. Kalau kita baca 1 Korintus 9 ayat 16c dikatakan, disebut, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kata celaka ini kalau kita gali artinya lebih dalam lagi, itu berarti saya ini tidak berarti, saya ini adalah sampah kalau saya tidak melakukan pekerjaan memberitakan Injil. Jadi keberadaan kita sebagai orang percaya ada pada tugas kita dalam memberitakan Injil tersebut. Injil pada prinsipnya adalah berita sukacita. Injil itu adalah good news yang harus kita pancarkan di dalam kehidupan kita, dari kehidupan kita. Tetapi dia juga bisa menjadi bad news bagi mereka yang bertolak belakang dengan keinginan Injil itu. Dia bisa menjadi bad news bagi mereka yang tidak mau mendengarkan apa perintah Tuhan itu. Kemudian nats ini mengajak kita untuk bersedia senantiasa mencek ulang apa yang menjadi porsi bagian kita pada pemberitaan firman Tuhan itu. Jadi ada bagian-bagian yang sampai kepada kita, ada porsi-porsi yang sampai kepada kita dalam tugas pemberitaan Injil itu. Untuk ini mari kita cek di mana bagian-bagian, di mana porsi-porsi yang harus kita lakukan dalam pemberitaan firman Tuhan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, nats ini mengajak kita untuk kita harus mau menarik firman Tuhan yang kita dengar itu ke dalam diri dan kehidupan kita. Kita diajak untuk mau menarik firman Tuhan yang kita dengar itu ke dalam diri dan kehidupan kita. Karena apa? Karena ada orang yang mampu menyampaikan firman Tuhan, tapi dia tidak hidup di dalam firman Tuhan itu. Ada banyak orang yang tahu firman Tuhan, tapi dia tidak melakukan firman Tuhan itu. Ada banyak orang yang mendengar firman Tuhan, tapi tidak menghidupi firman Tuhan yang dia dengar itu. Karena itu yang kedua dari nats ini, sebagaimana orang Ninive ketika mereka mendengar firman Tuhan yang berupa hukuman kepada mereka, mereka menariknya kepada diri mereka sendiri. Dan ini juga menjadi ajakan kepada kita. Ketika kita mendengar firman Tuhan, maka kita perlu menarik firman Tuhan itu seutuhnya. Karena ada orang mendengar firman Tuhan yang menyenangkan dirinya saja. Yang tidak menyenangkan dirinya, dia tidak mau dengarkan, dia tidak mau terima firman Tuhan itu. Firman Tuhan itu seutuhnya harus kita tarik ke dalam hidup kita, ke dalam diri kita, agar kita sampai kepada posisi orang yang menyampaikan firman Tuhan dan juga orang yang menghidupi firman Tuhan itu. Orang yang mendengar firman Tuhan dan orang yang mengaplikasikan firman Tuhan itu dalam kehidupannya. Jadi ada keutuhan
yang sempurna di dalam kehidupan kita. Itu yang kedua. Ajakan untuk menarik firman Tuhan itu ke dalam diri dan kehidupan kita. Yang ketiga, nas ini mengajak kita untuk bersedia seperti orang Ninive ketika mereka mendengar firman Tuhan, yaitu mereka mau mengaku dosa-dosa mereka. Jadi firman Tuhan itu juga menjadi satu sorotan untuk mencek keberadaan kita. Dia adalah satu terang yang menyinari kegelapan yang ada di dalam kehidupan kita. Dan orang Ninive ketika mereka mendengar hukuman Tuhan yang akan sampai kepada mereka, ibarat terang yang menyinari kegelapan dalam diri mereka, mereka berkenan untuk mengakuinya. Yang ketiga dari nats ini mengajak kita Bapak Ibu Saudara-saudara atas firman Tuhan yang sampai kepada kita untuk mau mengaku dosa-dosa kita. Berani mengaku dosa-dosa kita. Dan tidak hanya berani mengaku, tapi mereka di sini juga bersedia melakukan pengorbanan. Bersedia membayar mahal atas dosa-dosa mereka. Ini mereka tunjukkan dengan mau membuka baju kebesaran mereka. Lalu mereka berkain kabung, lalu mereka duduk di atas abu. Ini menunjukkan pengorbanan. Ini menunjukkan sikap mau bertanggung jawab atas dosa-dosa yang mereka terima. Ada banyak orang pada saat ini bersedia mengaku dosanya, tapi tidak mau bersedia menerima akibat dosanya. Hanya mau enaknya saja, ringannya saja. Tapi orang Ninive dalam firman Tuhan ini, ketika firman Tuhan mereka terima, mereka dengarkan, mereka mengakui dosa-dosa mereka, mereka mau melakukan pengorbanan, menanggalkan baju kebesaran mereka, berkain kabung dan duduk di atas abu. Lalu langkah ketiga yang mereka lakukan adalah mereka bermohon kepada Tuhan. Jadi inilah langkah yang sempurna. Ini adalah sikap yang diinginkan Tuhan. Ini adalah sikap pertobatan yang sejatinya. Ada berani mengaku dosa, ada berani melakukan pengorbanan dan menaikkan permohonan kepada Tuhan. Atas sikap mereka ini, maka Tuhan berkenan mendengar mereka. Itulah yang keempat yang kita lihat dari firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini. Atas sikap mereka, Tuhan menerima permohonan mereka. Disinilah Tuhan memaparkan keberadaannya, bahwa Dia mengetahui, meyakini keberadaannya sebagai Allah yang Maha Pengasih, Allah yang berotoritas akan dirinya. Atas sikap kita, maka Allah menyatakan dirinya sebagai Allah yang Maha Kasih. Atas sikap kita yang berkenan di hadapan Tuhan, Allah menyatakan dirinya sebagai Allah yang Maha Murah. Atas sikap kita yang mengenal siapa diri kita di hadapan Tuhan, Allah berkenan mendengar permohonan kita. Dan yang luar biasanya, Allah menyesali apa yang sudah dirancangkannya kepada kita. Kata menyesal yang dituliskan nats ini, Allah menyesali, itu menunjukkan sikap Allah yang welas asih. Ini juga menunjukkan sikap Allah yang berotoritas atas dirinya, atas perintahnya. Dia tidak kaku, dia tidak terikat dengan perkataan-perkataannya. Kalau dia menginginkan ada perubahan, maka dia berkenan untuk melakukan itu. Inilah luar biasanya pribadi Allah kita itu, yang tidak terikat dan yang berotoritas juga akan perkataan-perkataannya. Dan yang terakhir, nas ini mempertegas kita bahwa Allah itu telah menyatakan dirinya.
Allah itu telah berepifani ke dalam kehidupan umat manusia. Allah menyatakan keberadaannya, agar dengan demikian kita dapat melihat, dengan demikian kita dapat merasakan, dengan demikian ini akan menghantar kita untuk menerima Dia. Di bagasan Turpukon, di papatar debatado dirinya, di papatar debatado dirina, marhite asini rohana, na marpangulahi mida pangalosyota, mida pangaloson ni colmai. Ima hapapatan ni debata naikon tahalason di bagasan nguluta, marhite natajakon, marhite natahanguluhon ibana. Di sima hita gawi margogo ala nunga patar hadirion ni debata di nguluta. Nama korhon asini roha, nama korhon haluaon dihita amang, dihita enang, dihita akahang gisaluna. Tong talasoma asini rohani debata nong pinapatarna di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Martang yang mahita. Kembali kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, menaikkan pujian syukur kami atas firman yang Kau sampaikan kepada kami, atas firman yang berkuasa atas hidup kami. Ketika kami membuka hati kami, ketika kami membuka diri kami, ketika kami membuka hidup kami, firman-Mu berkuasa, berproses dalam hidup kami. Itulah yang kami syukuri di dalam hidup kami, ketika kami dapat mendengar firman-Mu dan firman-Mu bekerja dalam hidup kami. Tolong kami Tuhan untuk mampu senantiasa menghidupi firman-Mu itu. Karena kami tahu keterbatasan dan kelemahan yang ada dalam diri kami, bahkan godaan-godaan yang ada dari dunia ini, untuk senantiasa menjauhkan kami dari firman-Mu, untuk senantiasa melemahkan kami untuk hidup di dalam firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu tetap bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Bapa di surga, Kau tahu kondisi keadaan kami pribadi lepas pribadi pada saat ini, secara khusus kondisi gereja kami yang melaksanakan ibadah secara online karena situasi yang terjadi di sekitar kami. Tapi kami percaya ini tidak membatasi komunikasi kami, persekutuan kami kepada Tuhan, dan bahkan kami belajar darinya bahwa kami dalam kondisi apapun dapat bersekutu memuji memuliakan Engkau. Biarlah situasi ini juga menghantar kami untuk lebih dekat lagi kepadamu Tuhan, dan mensyukuri keadaan ini dan memakai keadaan ini juga untuk melakukan hal-hal yang dapat kami lakukan yang berkenan kepada Tuhan. Kuatkan kami Tuhan dalam tugas-tugas yang sampai kepada kami. Engkau melibatkan kami untuk ikut berpartisipasi meneruskan firman Tuhan melalui perkataan kami, terlebih melalui perbuatan kami. Kami serahkan hidup kami dan rancangan-rancangan yang ada dalam hidup kami, dalam keluarga kami, dalam gereja kami, dalam bangsa kami. Biarlah kami berjalan bersama Tuhan dan menyediakan tempat bagi Tuhan dalam hati kami, dalam hidup kami, agar perjalanan hidup kami senantiasa berkenan di hadirat-Mu. Dengarlah Tuhan doa permohonan kami ini yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita puji Tuhan sambil bernyanyi dan mengumpulkan persembahan kita. Dan persembahan kita dapat kita sampaikan nanti melalui majelis week kita masing-masing atau melalui transfer ke rekening gereja kita. Kita puji Tuhan
sambil kita mengumpulkan persembahan kita. Jongjong bahita salhuna. Olong rohaku sa tokong kurju Tuhan. Tanggung anakku panangku dialah sonangku. Nasian ho manong itu mau lihat tema di Tuhan tanah mangaleon hatana dihitan di minggu sedarion pengotok kita holan ala asini rohani di batado ubahen nama luah hita dubahen di hatana jadi dung di ida di batapa pahenan nasida namulaki nasida sian dalan nasida kanarwai gabi di sol di batama rohana taringot tu hamaguan nan di lumbahon na bahenon nahian tu nasida gabi dang saut di bahen Maula kemadi ale Tuhan Jehovah alani asini roham gabi badua atong tauloi majojona Tuhamu bawa ni roha asa dapotan asin rohani di batahi di keluarga di huria di perkerejuan nang di ngolu na bermasyarakat ope aleh kadongan saya lasma rohamuna saya olo mahamu patuguon jala apuan sadama pikiramuna radoti hamu madamei asa didongani di bata parolong roha jala pardamei hamu. Tatangnya koma peliata ali di bata manamin di Banua Kijang odo haroran salu silio leo nanding kandok nasu libasa nama ulutus upasa tami masih nandi lihon mitu hami pilihan nami tuho saya jalome gabi wapna khusus di jolom pasu-pasu mai jala ramoti
Asa parhasia kami pilihanan patimbulon harajamu di tonga-tonga nuhuriam dohot di portibion. Buhay maruhanai marhite-hite todim. Asalam tadahami godang ni sileon-leon mitu hami. Asalam gir-gir hami mandak mauliate Tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasa nile alia manami na di Banuang Kijang, saya pinarbadia magwarmu, saya Roma harajaumu, saya saat molomon ruham di Bonotongon songon na di Banuang Kijang, leon batu hami sadaron hanguluan siap hari, saya sama dosa nami, songon panesa nami, di dosa di dongan namar dosa tu hami, una kami togyo tu panguncunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho, disodakon Tuhan de batama bohina tuho, jala asi marohana midaho, didopakon Tuhan de batama bohina tuho, jala di pasaorhon ma damena tu todim. Amin. Amin. Selamat hari Minggu mah dihita salhutna. Selamat hari Minggu. Salam Kertanegara. Marpak Kirimon. Kertanegara. Horas. Horas. Horas.